Kita orang Kristen menggunakannya dalam bahasa Latin itu adalah Allah. Nah, kita akan melihat nanti apakah selama ini yang sering kita dengar bahwa ada orang Kristen yang menggunakan kata Allah itu adalah mereka mengambil dari keyakinan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan penggunaan kata Allah itu. Khususnya kita orang Kristen menggunakannya dalam bahasa Latin itu adalah Allah. Nah, kita akan melihat nanti apakah selama ini yang sering kita dengar bahwa ada orang Kristen yang menggunakan kata Allah itu adalah mereka mengambil dari keyakinan orang lain. Oleh sebab itu kita menguji teori-teori itu. Nah, hari ini ternyata ada saudara kita yang juga bagian dari orang-orang yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu perlu kita mendiskusikannya. Teman-teman nanti bisa menilai bagaimana penggunaan kata itu. Jadi begitu. Nah, di dalam kekristenan kata Allah yang sering kita pakai di dalam terjemahan Alkitab kita yang kita pegang sekarang adalah itu digunakan oleh EAI berdasarkan bahasa yang digunakan secara nasional di Indonesia, dan itu sudah dikenal oleh orang. Kata Allah yang sering kita pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan penggunaan kata Allah itu. Khususnya kita orang Kristen menggunakannya dalam bahasa Latin itu adalah Allah. Nah, kita akan melihat nanti apakah selama ini yang sering kita dengar bahwa ada orang Kristen yang menggunakan kata Allah itu adalah mereka mengambil dari keyakinan orang lain. Oleh sebab itu kita menguji teori-teori itu. Nah, hari ini ternyata ada saudara kita yang juga bagian dari orang-orang yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu perlu kita mendiskusikannya. Teman-teman nanti bisa menilai bagaimana penggunaan kata itu. Jadi begitu. Nah, di dalam kekristenan kata Allah yang sering kita pakai di dalam terjemahan Alkitab kita yang kita pegang sekarang adalah itu digunakan oleh EAI berdasarkan bahasa yang digunakan secara nasional di Indonesia, dan itu sudah dikenal oleh orang Indonesia terkait dengan kata Allah itu, dan itu digunakan oleh umum. Itu tidak hanya satu agama, tetapi siapa saja sampai kepada agama suku pun berhak untuk menggunakan kata itu, karena itu bukan milik agama, tetapi itu adalah milik siapa saja manusia yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, oleh sebab itu dari mana sih kata Allah ini dan kenapa bisa Alkitab menggunakan hal itu di dalam terjemahan kita? Nah, sebenarnya di dalam Alkitab kita bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani, ketika kita melihat kata ini dalam bahasa yang dimana kita kenal dalam bahasa kitab suci kita, maka kata itu
kita kenal dengan kata Elohim, kalau dia Ibrani. Nah, kalau dia dalam bahasa Aramaik itu Eloah, dan juga dalam bahasa Yunani dia nanti menggunakan kata Theos. Nah, tetapi juga di dalam bahasa Arab itu merupakan juga bahasa yang serumpun dengan bahasa Aramaik dan Elohim Ibrani itu, maka juga diserap oleh orang Arab dengan menyebutkan kata Allah dalam bacaan mereka. Nah, sehingga kata itu muncul dari berbagai bahasa. Kalau dia di dalam bahasa Inggris disebut God, dan demikian juga dalam berbagai bahasa itu berbeda-beda. Nah, khususnya untuk kita orang Indonesia mengenalnya dengan kata Allah. Jadi itulah yang kita pahami, yang kita pelajari di dalam kitab suci kita. Kenapa kata Allah dalam bahasa Latin itu kita gunakan sampai hari ini. Jadi itu yang bisa saya presentasikan kepada kita, bahwa orang Kristen ini adalah yang kitab sucinya itu tidak dibatasi oleh linguistik, karena kita tidak memiliki proper name sesembahan kita. Itu aja, Nanda. Aduh, Bapak 5 menit ternyata nggak ada isinya. Oke lah, tidak masalah ya. Sebentar. Oke, tanding. Atau kita tiktokan aja, Pak. Mau nggak tiktokan? Tektokan, Pak. Hah? Ayo, silakan. Iya. Pak, sekarang saya mau tanya sama Bapak. Kitab Perjanjian Baru yang merupakan kitab orang Kristen, bahasa aslinya bahasa apa, Pak? Jawab. Bahasa apa, Bapak? Oh, ini waktumu, saya nggak ganggu. Iya, nggak apa-apa. Ini waktu saya. Nggak apa-apa, Bapak memakai waktu saya. Saya tanya sama Bapak singkat. Iya, apa bahasa asli dari Perjanjian Baru? Saya tanya tadi, Anda nggak mau jawab, maka sekarang nih. Oke, gua jelasin nih ya. Tidak pernah di dalam ini waktu saya. Iya, ini saya lagi menjelaskan. Jangan panik, Pak. Ini waktu saya loh, Pak. Saya tanya Bapak, ini waktu saya. Ini waktu saya. Saya lagi berpresentasi, lagi presentasi. Bapak jangan kejang. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kitab suci umat Islam, atau kitab suci umat Islam, yaitu diantaranya adalah kita dan kalian semua, yang namanya Tuhan yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Yesus, yang disembah oleh saya dan kita semua itu bernama Allah. Dalilnya banyak sekali, salah satunya adalah Quran surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Fa'budni, beribadah itu hanya kepada aku. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Sekarang saya tanya kepada Bapak, ya, ini saya sudah menyampaikan data, literasi, referensi. Data dan literasi yang saya sampaikan ini adalah Al-Quran, yang merupakan pedoman, yang merupakan tuntunan hidup kami sebagai umat Islam. Jangan tertawa, Pak. Jangan Anda tersenyum tersipu begitu. Nggak ada yang lucu di sini. Sekarang Anda jelaskan di dalam kitab Bapak, saya tidak membahas tentang terjemahan. Bible ini diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Toba, bahasa Berketeh-Leho, bahasa Irian Jaya. Yang saya nggak bahas itu. Yang saya bahas adalah literasi utama, literasi primer, yaitu kitab suci Bapa di dalam Perjanjian Baru yang merupakan bahasa Yunani aslinya.
Sekarang saya tanya, tunjukkan di dalam bahasa Yunani tertulis kata Allah. Kalau Anda tanya di dalam kitab saya, apakah tertulis Allah? Jelas ada. Kitab Anda bahasa aslinya konon menurut orang Kristen adalah bahasa Yunani. Saya ubek-ubek selama 600 tahun yang lalu, tidak pernah ada kata Allah di dalam Bible. Ternyata kata Allah ini menjiplak daripada Islam. Bukan hanya kata Allah, kata kitab, kata Rasul. Rasul dalam bahasa Yunaninya apostolos. Ya, Alkitab bahasa Yunaninya adalah Biblos, Bible. Sekarang Anda jangan pernah lari dari pertanyaan saya. Tunjukkan literasi primer Anda yang Anda yakini, bukan hanya Anda yakini, tapi sudah merupakan konsensus bahwa perjanjian baru orang Kristen ini adalah bahasa Yunani. Tunjukkan di dalam kitab apa, pasal berapa, ayat berapa ada tertulis Allah di dalam original teks Anda perjanjian baru. Coba tunjukkan. Teks Anda perjanjian baru. Coba tunjukkan. Kalau Anda bisa juga tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya, di dalam perjanjian lama yang orang Kristen yakini sebagai bahasa Ibrani. Ada enggak kata alef, lamet, lamet he? Selama Anda tidak mampu membuktikan narasi yang Anda buat bahwa Allah adalah milik Kristen, berarti semuanya itu adalah kedustaan. Ingat loh ya, tunjukkan kata alif, lam, lam, ha di dalam perjanjian baru. Tunjukkan kata alef, lamet, lamet, he dalam perjanjian lama yang merupakan bahasanya, bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Jawab, jangan Anda termenung, jangan Anda malu, jangan Anda tidak tahu, jujur katakan apa adanya. Ceder membahana saudara. Tuh kan, win lagi. Anda agak disupport sama teman-teman Kristen ini, Pak. Cuma 45, Pak. Ya, benar. Ya benar ya, iya emang benar. Lah kandala. Semar badranai dingah ke kiri-kiri dingah banyak orang yang sayang sama kamu, Nanda. Apa Pak? Banyak orang yang sayang sama kamu. Loh kalau sayang, emang ya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yurham la yarham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Kalau banyak yang sayang kepada saya, berarti saya menyayangi. Termasuk saya menyayangi orang-orang Kristen supaya jangan masuk neraka. Karena kalau menyembah Yesus pasti masuk neraka. Jeder. Oke Pak. Daripada Bapak jangan kemana-mana. Ini waktu Bapak kamu juga jangan kemana-mana kok. Kamu jangan kemana-mana. Diterima kamu Pak. Diterima. Dan diterima. Silakan Anda jawab pertanyaan saya. Loh, enggak, kamu kemana-mana katanya menyembah Yesus. Saya ini waktu Anda, silakan Anda terangkan. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya di mana kata Allah di dalam perjanjian baru dan di mana kata Allah di dalam perjanjian lama. Silakan tunjukkan. Jadi terima kasih Bang Nandar. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebenarnya teman-teman, tapi karena memang Nandar ini tidak tahu, artinya tidak paham terhadap kata Allah yang ada di dalam kitab sucinya. Jadi
Saya pikir tadi dia mempresentasikan asal-usul kata Allah yang dia percaya itu di dalam keyakinannya. Ternyata dia itu tidak paham kalau kata Allah yang dia percaya itu dalam bahasa Arab itu adalah serapan dari bahasa-bahasa sebelumnya. Jadi sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan ya, bahwa kata Allah itu yang kita percaya sekarang ini dalam bahasa Indonesia yang dimiliki oleh atau yang dalam bahasa nasional kita, itu sudah saya sampaikan tadi, mulai dari kata Elohim dalam bahasa Ibrani dan Eloha kalau dalam bahasa Aramaik, dan juga kata Theos dalam bahasa Yunani. Nah, kalau dia dalam bahasa Arab, dia adalah Allah. Itu lafalnya seperti itu. Jadi mereka ini sebenarnya tidak paham. Saya sudah bilang tadi bahwa mereka ini kebingungan sendiri terkait dengan iman mereka. Kenapa? Karena memang mereka tidak tahu, teman-teman, historitas dari kata Allah itu sendiri. Jadi misalnya ya, apakah orang Kristen ini yang memiliki kata Allah sebelumnya? Benar. Kita lihat ya teman-teman Al-Quran mereka saja ya. Jadi biar nanti orang-orang yang polemikus Islam ini mengusulkan kepada para petinggi mereka untuk mereka menggugat hal-hal yang semacam ini. Nah, kita membuktikan sekarang melalui kitab suci mereka sendiri bahwa kata Allah itu adalah milik orang Kristen sebelumnya, atau diyakini atau ada di dalam gereja-gereja sebelumnya. Jadi kita membuktikannya supaya kita itu tidak hanya sekedar asumsi, tetapi ada bukti-bukti. Jadi saya akan tunjukkan kita bukti. Nah, ini saya kutip teman-teman di dalam Al-Has atau surah 22 ayat yang ke-40. Sini ya, ini ayat yang ke-40. Nah, di sini saya tidak baca lagi bahasa aslinya, tetapi saya ini, teman-teman kalau kurang kelihatan silakan di ini ya, saya kasih dulu ininya. Nah, dikatakan di situ teman-teman, saya baca seutuhnya ayat ini supaya nanti tidak kelihatan saya potong. Di situ dikatakan, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara. Oke ya teman-teman ya, ini ya. Perhatikan ini ya. Biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, oke ya. Masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi sebelum ada Islam itu, ternyata di dalam gereja-gereja, di dalam sinagoge-sinagoge, di dalam masjid-masjid itu disebut nama Allah. Nah, berdasarkan dari tuduhan mereka, siapa sekarang yang menyolong? Oke ya, itu aja Bang Nandar. Silakan dulu. Itu dalil saya dulu. Saya menggunakan kitab sucimu aja supaya kamu ini sama literaturmu. Oke, silakan dijawab, Bang. Waktunya masih ada Pak Pendeta. Loh, enggak Kak, sudah toh? Atau saya masih? Iya, oke, sudah habis ya, baik. Pak. Ya, baik Pak. Astagfirullah. Kita mulai lagi Pak. Terima Pak waktunya Pak.
Kalah lagi saya ya. Iya kalah memang, nggak ada ilmu. Kamu disayang sekali sama Iya. kamu disayang sekali sama pengikutmu si Iya Nandar. dong, sangat disayang lah. Aduh. Saya yakin gelar kita kan nggak beda jauh ya, sama lah. Ya, tapi Cara ya berpikir kita hatinya juga sama. Anda pernah menjadi mahasiswa, saya juga pernah, ya kan? Ya. Anda mengajar, saya juga mengajar. Pak, yang saya tanyakan itu bukan apa yang Bapak jawab, Pak. Saya ulangi pertanyaan saya nanti ya. Pertanyaan Bapak saya jawab, Pak. Yang saya tanyakan adalah konsensus, Pak. Bapak tahu konsensus enggak? Konsensus itu kesepakatan. Kesepakatan Kristen di muka bumi bahwa perjanjian baru itu bahasanya Yunani. Ketika kita berdalil, ketika kita bernarasi, yang menjadi rujukan pedoman primer adalah perjanjian baru yang bahasa Yunani. Nah, yang saya tanyakan, ada enggak kata alif, lam, ha dalam bahasa Yunani di dalam biblos Anda? Itu perjanjian baru diyakini sebagai bahasa Yunani. Lalu yang kedua, tunjukkan di dalam bahasa Ibrani yang merupakan bahasa original teks dari perjanjian lama ada kata alef, lamet, he. Jaka sembung bawa golok gak nyambung, coy. Nih Pak, saya kasih contoh. Misalnya, Nandar evangelis terganteng di muka bumi, di mana kata Allah dalam Quran. Saya gampang menunjukkannya, Pak. Nih Pak, caranya begini Pak ya. Perhatikan ini Pak. Quran surat ke-20, Quran surat Toha ayat ke-14. Nih Pak ya. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, saya tunjukkan sekarang perjanjian baru Bapak. Pak, Bapak kan pendeta. Nih Pak, ini adalah nih Pak, the Greek New Testament. Inilah kitab Bapak. Perjanjian baru itu bahasa aslinya Greek. Nah, yang saya minta adalah tunjukkan di dalam Bible Anda yang perjanjian baru ini ada kata alef, lamet, he. Itu bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunaninya berarti alfa, lambda, he. Tuh, di mana itu? Coba tunjukkan. Bapak ini Allah, aku gak habis pikir. Ditanya apa, jawabnya apa Pak? Tunjukkan di dalam bahasa Yunani ada kata ya alfa, lambda. Jangan tertawa Pak. Ini saya tunjukkan Bapak ini. Astagfirullahaladzim. Coba tunjukkan Pak ya. Coba tunjukkan di mana di dalam perjanjian baru ada kata alef, alfa, lambda, di mana itu Pak? Coba. Jangan tertawa Pak. Anda ini saya lagi bahas Anda ini gimana nih? Kalau dalam Islam jelas. Itu pertanyaan saya sangat jelas dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Kalau Anda bertanya tentang literasi Islam, Quran surat 20 ayat 14, masih banyak ayat-ayat yang lain. Bapak jangan gemuyuh gak jelas kesana kemari Pak. Bapak ini disaksikan loh oleh orang Kristen dan oleh orang Islam. Coba saya ulang ya, ini 40 detik waktu tersisa. Tunjukkan kata Allah dalam bahasa Ibrani di dalam perjanjian lama, yaitu alef, lamet, he. Tunjukkan di dalam bahasa Yunani. Pak, diam dulu Pak. Di dalam bahasa Yunani ada kata alfa, lambda. Gimana itu Pak? Coba jeder Bapak.
Gitu caranya berdebat, Pak. Bapak ditanya apa, jawabannya kemana, ke sana, kemari. Aduh, Bapak ini. Kalah lagi aku ini sama Nanda. Ya ini. emang Pak, nggak ada yang dukung Bapak. Malu semuanya Pak kalau dukung Bapak, Pak. Iya sih, Aduh. benar juga sih Bang Nandar. Iya bener Ya, Pak, pasti malu kalau dukung Bapak, Pak. Iya. Ya enggak apa-apa lah ya. Oke, nggak Sampaikan apa-apa. yang saya sampaikan ini. Oke. Enggak apa-apa. Jawab ya, jangan kemana-mana Pak. Iya. Terima Pak, waktu Bapak Pak, terima. Sudah. Oke, sudah lanjut. Jadi teman-temannya ya kalian nilai sendiri ocehan tadi si Nandar, lalu dia kutip kitabnya, lalu dia tidak bisa memberikan sejarah kata Allah itu dalam kitab sucinya. Kenapa nanti kata Allah itu dia pakai sebagai proper name. Nah, jadi saya mencoba lagi membuktikan kata Allah itu apakah itu berasal dari bahasa Arab atau dari bahasa lain. Oke ya. Nah, tadi dia sedang bertanya kepada saya bahwa adakah di dalam Alkitab Ibrani, Alkitab Yunani kata Allah. Nah, saya kan sudah katakan bahwa kata Allah yang kami kenal dalam bahasa Latin itu adalah Allah, bukan bahasa Arab. Oke ya, alif lam lam ha itu bukan itu yang kami tuliskan di dalam terjemahan kami, tetapi yang kami gunakan adalah kata Latinnya Allah. Jadi kamu harus bisa membedakan antara bahasa Arab yang kamu gunakan lafalnya itu dengan kata Allah yang kami gunakan. Jadi kalau kita berbicara tentang lebih dulu mana bahasa Latin dengan bahasa Arab, ya lebih duluan bahasa Latin dong. Nah, jadi bahasa tadi Allah yang tadi saya katakan itu adalah Elohim di dalam bahasa Ibrani, dan di dalam bahasa Yunani adalah Theos. Maka itu diterjemahkan dalam bahasa Latin yaitu adalah Allah, bukan alif lam lam ha. Oke ya, bukan alif lam lam alif ha. Itu tidak itu yang kami gunakan di dalam kitab suci terjemahan kami. Nah, kemudian saya buktikan dulu apakah kata Allah itu merupakan dari bahasa Arab. Nah, ini buktinya. Jadi kita buktikan dulu teman-teman. Ini saya kutip jurnal. Jurnal ini adalah predikatnya adalah Sinta 2. Kalau dia Sinta 2 itu teman-teman, kalau dia dalam hal lomba itu juara 2. Jadi dia begitu ya, Sinta 2. Nah, saya menunjukkan dulu siapa penulisnya supaya nanti kita tidak saling ngotot-ngototan, karena kita ini ilmiah teman-teman. Jadi akademik, tidak hanya congor-congor lalu ngambil kitab suci ya. Kalau untuk kitab suci ya orang Arab ya di dalam bahasa Arab, ya itu tidak seperti itu untuk membuktikan keilmiahnya. Nah, ini judul artikelnya adalah kata Allah dalam Al-Quran, dalam Alkitab, kajian terhadap pelarangan menggunakan kata Allah bagi selain Muslim. Nah, ini yang menulis adalah Zainal Arifin. Siapa dia? Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Sumatera Utara. Oke ya. Nah, kita coba apa pendapatnya terkait dengan kata Allah itu tadi. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Apa yang dia katakan? Oke. Nah, ini teman-teman ya. Coba dibaca ya. Dia memberi subjudulnya itu kata Allah bukan berasal dari bahasa Arab. Oke ya. Nah, ini pembuktian ilmiahnya. Jadi kita bukan hanya congor-congor aja. Jadi gitu. Nah, berdasarkan Al-Quran bahwa perkataan Allah bukan berasal dari bahasa asli kitab suci Al-Quran. Oke ya teman-teman ya. Sudah jelas ya. Dalam perkataan lain, kata Allah telah dikenal oleh kaum Quraisy sebelum Al-Quran diturunkan.
mereka menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka dengan sebutan alihah, atau kata Allah berasal dari bahasa asing yaitu Elohim. Ya toh, Elohim itu apa? Ada Elohim dari bahasa Ibrani, kan begitu. Pendapat ini ditemukan di dalam lisan Al-Arab, tepatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wuhaid ibnu Al-Ward. Nah, jadi ada catatan kakinya teman-teman, di bawah nanti pengutipannya itu ada. Oke ya, jadi silakan nanti kita diskusikan lagi, karena kenapa? Nandar ini kan dia tidak membaca literatur mereka habis sendiri. Pak waktunya Pak, habis Pak waktunya. Saya baru tahu kamu. Oke lah, gak apa-apa ya. Lain ditanya, lain dijawab. Gini aja Pak, tektokan kita ya. Gimana? Tektokan aja deh. Sudah mulai kan? Tektokan kita ya. Sudah mulai ini ya. Bapak tahu tektokan nggak? Nggak, Bapak tahu tektokan apa enggak? Ya. Saya tanya, Bapak jawab. Bapak tanya, saya jawab gitu loh. Langsung, jangan muter-muter. Berani apa enggak? Ya, boleh-boleh aja. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak sebagai pendeta, sebagai pengajar, Bapak bisa baca ini apa enggak, Pak? Nih, Pak. Bapak bisa baca ini apa enggak? Tolong Pak, ajari saya Pak. Tolong ajari saya. Nih Pak, lihat Pak. Ini terjemahannya Pak ya. Bentar. Ini terjemahannya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yang kita bahas sekarang ini Pak, adalah Allah ini milik siapa? Itu yang kita bahas. Nah, kalau berbicara, sebentar Pak, kalau kita berbicara milik siapa, otomatis maka literasinya adalah kedua kitab suci agama. Kitab suci saya Quran, kitab suci Bapak adalah Bible. Nah, ada enggak di dalam Bible kata Allah? Ada enggak kata Allah di dalam Al-Quran? Pak, kalau Bapak mengutip jurnal Pak, masa sekelas Bapak mengutip jurnal sih Pak? Apa grade jurnalnya itu A, B, C, D, itu terserah Bapak. Tapi satu hal, memang Allah sudah menyatakan sejak dahulu bahwa Tuhan itu namanya Allah. Kang Alumni, hajar dia Kang Alumni. Sekarang langsung saja, tanpa tandeng aleng-aleng. Nih Pak, ini kitab suci Bapak. Bapak mau baca ini sama aja Pak. Cuma kalau ini harus buka-buka ya. Nih, ini The Greek New Testament. Saya bukakan yang ada di aplikasi saja. Silakan Bapak baca. Di mana ada kata Allah di dalam Markus 12:29. Tolong dibacakan Pak. Saya ajari saya bahasa Yunani Pak. Tolong. Yang saya minta di mana kata Allah di dalam Markus 12 nomor 29, di mana di dalam terjemahannya ada kata Allah. Coba tunjukkan kata Allah dalam bahasa Yunaninya yang mana Pak? Oke, sudah. Halo Pak. Ya sudah kan. Ya coba tunjukkan ya yang mana. Oke, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa secara loh, tunjukkan di mana ini kata Allah. Ini yang tidak bagus kalau kita tiktokan. Loh, kok nggak bagus? Yang saya minta Pak, di sini kan ada kata Allah ya kan. Kitab suci Bapak bahasa aslinya Yunani. Yang saya minta di mana ada kata Allah di dalam bahasa Yunani di sini. Coba tunjukkan Pak. Atau gini saja deh, Bapak bisa baca atau tidak? Sudah. Jawab Pak. Bapak bisa baca atau tidak? Jawab. Loh, saya tanya, Bapak bisa baca atau tidak? Kalau tidak bisa baca, saya bacakan. Sudah, tak? Bapak mau baca sendiri atau saya bacakan? Sudah enggak? Ya sudah, silakan baca. Kalau kamu enggak mau diskusi ya sudah, saya. Nah, ini diskusi, Pak. Silakan. Oke. Dikasih waktu kepada saya. Oke, silakan. Di situ silakan, ya, Pak. Kamu nanti lihatnya di kata Yunani di situ kan ada kata kurios hotheos. Nah, kata theos itu yang merujuk kepada Allah itu nanti ya. Dan sedangkan kurios itu merujuk kepada Tuhan itu. Jadi ya, coba dibaca dulu Pak, dibaca dulu. Tunggu dulu dong. Kamu itu ya, kamu dibaca kan, dulu. Ini waktu saya soalnya. Ini waktu saya yang Bapak pakai, Pak. Ini waktu saya yang Bapak pakai. Saya minta di mana ada kata Allah di sini. Coba dibaca dulu. Maksudnya ya ini waktu saya. Ini bukan tiktokan, tak?
Iya, tektokan. Ini waktu saya tektokannya. Silakan Anda Oh, baca. loh, kata di situ. Oke. Berarti nanti kalau saya oke. Iya, oke. Kata Baca, Theos Mas. di situ, Theos. Enggak Digunakan dibaca di situ. ini ayatnya biar penonton tahu yang mana kata Oke. Theos ini, Pak. Coba. Itu Theo. Oke. Ode Yesus. Oke. Apekrite auto oti. Coba di ini oke. Oti prote pas jangan duduk ini nih, saya orangnya ini. Jangan Oke, digoyang-goyang, Bang. Ya, ini nih. Pason ton ento oke sorry dulu. Entolon akowe. Coba di sini. Tunggu dulu yang belum itu auto Yang mana yang belum yang mana? ketutup. Oke, ya. Tuh. Nah, nih. Iya. Ya, silakan. Ya, Israel kurios hoteos. Itu yang teos itu. Oke, Ya. emen kurios eis estin. Oke. Ini Bapak, ini Pak, ini saya ajarin cara baca yang tanpa dieja Pak ya, ini Pak ya. Ini perhatikan saya Pak. Hode, jadi bukan o Pak. Kalau dalam bahasa Yunani bukan dibaca o, tapi ho. Nih saya bacakan ya. Iya. Iya, kalau Bapak tadi ode. Ada aksennya di situ. Ada Iya, aksennya. makanya saya baca aksen yang benar nih Pak ya. Kalau saya nggak ngeja Pak. Hode Yesus apekrite hauto hoti prote pastonton en tolon aku ya Israel kurios hoteos hemon kurios es estin. Nah pertanyaan di sini. Oke, sudah? Ya, silakan. Di mana kata Ini Allah? waktu Ayo, saya, toh. waktunya mulai. Iya, waktu Bapak mulai. Terima waktunya. Oke, Di mana terima kasih. ada kata Allah di situ? Ternyata nggak ada kata Allah. Theos di situ. Ini waktu saya. Ya, toh. silakan. Ya, silakan. Oke, terima Di mana kasih. ada kata Allah? Ini Theos ternyata. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Oke, saya sudah sampaikan tadi bahwa kata Allah di dalam bahasa Yunani itu adalah Theos, dan itu memang di situ kata Theos. Karena kata Allah yang kami gunakan ini adalah bahasa Latin yang dimana itu digunakan oleh orang Indonesia. Bukan kami menggunakan kata alif lam la alif ha. Kami tidak menggunakan itu sebagaimana yang ada di dalam lafal bahasa Arab. Nah, tetapi kita bisa melihat tadi bahwa sebelum Islam ada, kata Allah itu yang lafalnya dalam bahasa Arab itu sudah ada sebelum Al-Quran ada dan sebelum Islam ada dan sudah digunakan oleh Kristen Koptik. Nah, jadi artinya berdasarkan tadi juga surah 22 ayat yang ke-40 itu membuktikan bahwa kata Allah itu yang alif lam lam alif ha itu adalah milik orang-orang yang beragama sebelumnya, ya kan, yang dikatakan di situ di dalam gereja-gereja, di dalam sinagoge disebut kata Allah itu. Jadi berdasarkan historitas itu, maka kata Allah itu bukan milik hanya orang Islam, yang dimana kebetulan Nabi Islam ini adalah lahir dari berbahasa Arab. Tetapi bahasa Arab itu bukan milik agama Islam, itu milik semua orang. Itulah sebabnya orang Kristen itu tidak mengaku-ngaku bahasa itu adalah milik agamanya, meskipun kita melihat kekristenan ini paling terbesar di dunia. Tetapi tidak kami Satu anggap saja itu Pak, adalah satu saja. Nanti Bapak juga sebentar Pak, satu saja. Ya nanti ini kan tektok katanya, satu saja Pak. Tahun berapa naskah? Sebentar Pak. Ya nanti jelaskan ini, makanya nanti dijelaskan Bapak. Saya kasih waktu 10 menit, nggak apa-apa. Jadi nanti waktu saya silakan Bapak ambil. Pertanyaan saya, naskah. Sebentar Pak. Kok nggak mau? Saya kasih waktu 10 menit. Ini saya cuma 1 menit untuk mempertanyakan kepada Bapak. Saya tanya sama Bapak, Bible, manuskrip, kodeks Bible dalam bahasa Arab diciptakan pada tahun berapa? Saya tanya. Oke. Diciptakan Ya, itu silakan. maksudnya apa itu?
Oke, kalau Bapak nggak ngerti diciptakan, kodeks Bible di dalam bahasa Arab ditemukan pada tahun berapa? Dibuat dan ditemukan pada tahun berapa? Oke, nah sekarang saya jawab ya. Jadi tadi kata Allah itu saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa itu adalah transliterasi dari kata theos itu. Jadi itu jawaban saya terkait dengan dengan pertanyaan Anda. Terkait tadi apa yang Anda tanya terkait dengan kapan Alkitab itu ditulis, kapan Alkitab itu ada, nanti kita akan diskusi lagi terkait dengan itu. Yang saya penting tanya, kita Pak, kan tahu bahwa yang penting nih. Yang saya tanya kodeks tertua ini ya, yang saya tanya nih, kodeks tertua kodeks tertua Bible dalam bahasa Arab itu dibuat tahun berapa? Yang paling tua loh. Ya, silakan. Bapak tahu atau tidak? Kalau tidak tahu saya kasih tahu, Pak. Jadi kalau untuk masalah kodeks antara penulisan surat nanti kita akan diskusikan lagi, teman. Kita fokus dulu dengan kata Allah ini. Bapak tahu atau tidak? Karena ini ada relevansinya, Pak. Ini saya kasih tahu, Pak ya. Ini kalau Bapak tidak tahu saya kasih tahu. Kodeks tertua di dalam bahasa Yunani Bible namanya Kodeks Vatikanus tahun 329 Masehi. Kodeks Vatikanus dibuat di Vatikan dekat Italia itu. Bahasanya bahasa Yunani dan diakui oleh setiap orang Kristen di muka bumi sebagai bahasa asli dari Perjanjian Baru. Kalau Anda saya tanya tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Saya kasih tahu. Kodeks tertua berbahasa Arab ditemukan dan dibuat pada tahun 800 Masehi, 200 tahun setelah adanya Islam. Bagaimana Quran, bagaimana Islam menjiplak milik Kristen sedangkan kodeksnya saja 200 tahun setelah Nabi Muhammad diutus baru ada kodeks Perjanjian Baru dalam bahasa Arab. Anda nggak percaya? Coba googling nih teman-teman ya. Nih perhatikan ini. Penelitian yang sedang berlangsung mengenai Alkitab Arab disebutkan di atas telah menunjukkan bahwa satu-satunya versi Alkitab suci Kristen berbahasa Arab yang kita miliki saat ini hanya dapat dibuat paling awal tahun 800 Masehi. Islam hadir pada tahun 600 Masehi, 200 tahun setelah Islam ada, baru ada kitab suci Kristen berbahasa Arab. Bagaimana bisa dikatakan Allah milik Kristen sedangkan Islam telah lebih dulu ada memakai kata Allah? Makanya sekarang saya tanya kepada Anda saya tanya tadi di dalam Markus 12:29 tadi saya bacakan kepada Anda, saudara-saudari yang terkasih, lihat Pak. Ini di dalam bahasa Yunaninya tidak ada kata Allah. Hode Yesus ape krite hauto hoti prote pasonton entolon akue Israel kurios hoteos hemon kurios estin. Di dalam Perjanjian Baru yang diakui sebagai bahasa Yunani ini theos. Bapak tahu nggak arti theos itu apa? Theos itu dewa. Jadi Tuhannya Bapak itu dewa, dewa Zeus namanya. Ya. Oke. Masih mau lanjut? Bapak lain ditanya, lain dijawab. Loh, kamu kan ngambil waktu saya, ya kamu kan justru lebih banyak ngomong daripada saya. Silakan ambil waktu saya. Sekarang tunjukkan naskah yang lebih tua dari abad ke-800, abad ke-8 yang mengatakan di dalam Bible ada kata alef, lamet, he. Bahasa Arabnya alif, lam, ha. Bahasa Yunaninya alfa, lambda.